Baik, kita mulai, untuk materi pertemuan ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan. Setelah minggu lalu kita bahas tentang sistem bilangan real. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan ya, pertidaksamaan dalam bilangan real juga tentunya. Oke, ya sebentar. Nah, sebelum bahas ke pertidaksamaan, saya tanya dulu nih, apakah kalian bisa menyelesaikan bentuk persamaan berikut? 2x min 4 sama dengan 20, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, bentuk ini masih mudah sekali ya, ini masih contoh persamaan biasa, karena dalam soalnya atau dalam kalimat matematikanya tentu saja masih memuat tanda sama dengan. Nah, tentu hal yang mudah untuk dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan di atas. Mencari solusi dari persamaan ini adalah menentukan berapa nilai x yang menyebabkan persamaan ini menjadi berlaku gitu ya, atau memenuhi persamaan ini. Nah, gimana ngerjainnya kalau ada soal seperti itu? Gampang ya. Jadi 2x min 4 sama dengan 20, berarti 2x sama dengan 20 tambah 4, artinya pindah katanya gitu kan, ke kanan jadi plus, berarti x-nya sama dengan 12. Jadi solusinya adalah x sama dengan 12. Atau yang kedua, yang kuadrat, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Biasanya kalau bentuknya ini namanya persamaan linier, yang ini namanya persamaan, yang kedua namanya persamaan kuadrat. Biasanya kalau menyelesaikan persamaan kuadrat kita faktorkan dulu ya. Kita faktorkan itu ya kita pecah gitu kan. Jadi perkalian x min berapa dengan x min berapa gitu kan. Di x min 3 dan plus 2. Berarti kan x-nya nanti sama dengan 3 atau ya sama dengan min 2. Ya, gitu. Itu kalau bentuknya persamaan, gampang sekali ya. Nah, bagaimana jika bentuk persamaan di atas saya rubah tandanya menjadi bentuk pertidaksamaan? Nah, pertidaksamaan itu bentuknya apa sih? Ya, itu salah satu dari tanda berikut. Bisa lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi bentuk persamaan di atas kalau saya rubah ke dalam bentuk pertidaksamaan, ya misalkan saya ubah tandanya jadi 2x min 4 kurang dari 20, atau x kuadrat min x min 6 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, menyelesaikan atau mencari solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah kita akan mencari semua himpunan bilangan real. Semua, berarti banyak gitu ya. Semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu menjadi berlaku atau yang memenuhi gitu. Atau yang kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, dulu waktu sekolah bilangnya HP, himpunan penyelesaian. Nah, kalau tadi di persamaan, berarti solusinya cuma ada satu, X sama dengan 12. Atau gabungan, atau ada dua minimal. Kalau dia persamaan kuadrat, ya paling banyak dia ada dua, X sama dengan 3, atau X sama dengan negatif 2. Nah, tapi kalau di pertidaksamaan, dia nanti akan berupa himpunan. Himpunan itu berarti nanti anggotanya banyak gitu ya, lebih dari satu. Contohnya yang ini, yang pertidaksamaan yang 2x min 4 kurang dari 20. Nah, ini kan sama nanti nyelesainnya, cuman bedanya nanti dia pakainya tanda kurang dari pertidaksamaan. 24 berarti x-nya kurang dari 12 gitu ya. Nah, x kurang dari 12 berarti berapa aja nilai x-nya? Berarti banyak ya. Apalagi kalau kita bilang berbicara di bilangan real. Bilangan real itu kan sangat padat sekali. Gitu. Jadi x kurang dari 12 itu banyak bilangannya. Nanti dia akan berupa himpunan. Himpunan penyelesaian. Oke, nah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan itu biasanya terdiri dari satu selang. Selang itu adalah interval. Selang atau interval itu sama aja, sorry. Yang tadi misalkan jawabannya kan X kurang dari 12. Nah, ini adalah suatu selang interval gitu ya. Berarti dari berapa sampai berapa nih? Ya berarti dari minta hingga sampai 12 gitu kan. Karena kurang dari 12 itu kan negatif-negatif semua masuk gitu ya, sampai minta hingga. Atau bisa juga gabungan dari selang atau interval. Oke, nah selang atau interval itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya selang buka, ada yang namanya selang tutup. Bedanya apa? Yang buka itu ya berarti nggak ada tanda sama dengannya di pertidaksamaan itu. Kalau selang tutup itu ada tanda sama dengannya. Nah, coba kalian bedakan antara X kurang dari 12 dengan X kurang dari sama dengan 12. Nah, tahu kan bedanya apa? Kalau yang ini 12-nya nggak masuk. Tapi kalau di sini 12 ikut masuk. Ya, X-nya bisa sama dengan 12. Jadi kalau nggak ada tanda sama dengannya itu berarti selang buka. Kalau ada tanda sama dengannya berarti dia selang tutup atau interval. Nah, cara menuliskan penyelesaian dari pertidaksamaan itu bisa dengan notasi himpunan.
dengan interval atau selang, ataupun dengan cara grafik, gitu ya. Jadi bisa ketiga cara ini bisa, dan maknanya sama gitu ya, cuman beda notasinya saja. Nah, berikut adalah cara penulisan himpunan, selang, dan grafik. Nah, coba perhatikan, kalau kita mau menuliskannya dalam bentuk himpunan, berarti kita harus pakainya kurung kurawal, ya. Seperti waktu kita belajar tentang himpunan kan diawali dengan kurung kurawal gini. Oke, jadi bacanya gimana kalau dengan himpunan, X di mana X kurang dari A gitu ya. Seperti yang tadi, kan kita jawabannya X kurang dari 12. Berarti X di mana X kurang dari 12. Gitu. Nah, kalau X kurang dari 12, berarti kalau dituliskan dalam bentuk selang, ya berarti mulainya dari minta hingga sampai ujungnya berapa. Kalau sampai 12 ya berarti di sini 12. Minta hingga sampai 12. Ya. Jadi kalau kurang dari A, minta hingga sampai A. Kalau dinyatakan dalam bentuk grafik ya berarti dari A ke kiri, karena kurang dari A, berarti kan arahnya ke kiri. Dan A-nya bulatnya kosong ya, nggak diisi. Karena A-nya tadi, dia selangnya terbuka, jadi A-nya nggak masuk. Jadi pakai tanda kurungnya juga kalau dalam penulisan selang, kurung biasa. Terus kalau ada sama dengannya, ya bedanya kalau ada sama dengannya dia berarti interval atau selang tutup, berarti pakai kurung siku. Dan di grafik dia bulatnya penuh, dibuletin gitu ya, nggak kosong. Terus kalau bentuknya seperti ini, bacanya gimana? X di mana A kurang dari X kurang dari B. Atau X berada di antara A dan B. Nah, berarti kalau nulis selangnya gimana? Kalau bentuk himpunan seperti ini, ya berarti selangnya kurung biasa, mulainya A, belakangnya B. Atau kalau pakai grafik depannya A, belakangnya B, selangnya kosong. Bulatannya kosong. Nah, terus kalau pakai sama dengan ya sama aja. Bedanya dia pakai kurung siku. Ininya di bulat penuh gitu ya. Kalau X lebih besar dari B, berarti mulainya dari B sampai tahingga. Kan lebih besar, berarti B sampai tahingga. Atau kalau pakai grafik, berarti B, karena dia tidak ada sama dengannya, bulatnya kosong, sampai tahingga berarti ke kanan. Kalau ada sama dengannya, berarti kurung siku, berarti B-nya bulat penuh ke. Nah, kalau X bentuknya seperti ini, himpunannya, X di mana X anggota bilangan real, ya berarti mulainya dari, ini harusnya ada negatifnya. Negatif tahingga sampai tahingga. Jadi sepanjang bilangan real. X anggota bilangan real. Nah, bilangan real itu kan padat, jadi sepanjang bilangan ini. Ya, jadi bentuknya ya cuman garis aja. Tuh. Kemudian, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan? Nah, kita kerjain contohnya dulu. Contoh yang pertama itu selesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, caranya gampang banget ya. Kalau bentuk seperti ini, kita tinggal pindahin 8-nya ke kanan, jadi plus 8, berarti 3X lebih dari 27, berarti X lebih dari 27/3. Lebih dari 9. Nah, kalau mau pakai himpunan penyelesaian, berarti X, di mana X lebih dari 9. Kalau mau pakai selang, ya berarti 9 sampai tahingga. Kalau pakai grafik juga sama aja. Ya, 9 sampai tahingga. Contoh 2, nah kalau ada X di kanan dan X di kiri gimana? Kita satukan dulu mereka di dalam satu ruas yang sama. Pilih aja di sebelah kiri. Yang konstan juga kita satu ruaskan. Min 8 pindah ke kanan jadi 8. Ini jadi 28, di sini jadi 2X. Berarti X-nya kurang dari 28 dibagi 2. Ini kurang dari 14 ya. Oke. Nah, sama kalau mau ditulis dalam bentuk himpunan seperti apa? Kalau dalam selang seperti apa? Nah, itu bisa gitu ya. Selanjutnya, nah perhatikan untuk contoh soal nomor 3. Ini sebenarnya sama aja ngerjainnya, cuma hati-hati karena di depan X-nya dia nilainya negatif 5. Sini dia negatif 5. Berarti sama aja, tambah 18. Di sini lebih besar dari 40. X. Nah, hati-hati di sini. Karena di depan X-nya ada tanda negatifnya, berarti kita kalikan dulu dia dengan negatif 1. Min 5 kali min 1, berarti min kali min plus. Nah, tandanya berubah. Jadi awalnya lebih besar, jadi lebih kecil. Min 40 kali negatif 1 adalah 40 kali negatif 1 adalah min 40. Berarti X kurang dari sama dengan 40 bagi 5. X kurang dari sama dengan min. Atau kalau kalian mau langsung ngerjainnya boleh.
min 5x lebih besar sama dengan 40. Berarti x kan 40 dibagi min 5. Jadinya min 8. Tapi hati-hati di sini tandanya pasti akan berubah. Kok bisa Bu berubah? Kenapa bisa berubah gitu kan? Nah, kenapa bisa berubah? Karena di sini sebenarnya kita kalikan dengan negatif 1. Kalau saya punya 1 kurang dari 2. Betul kan ya? Kalau saya kali dengan negatif 1, berarti min 1 dengan di sini jadi min 2. Nah, tandanya pasti akan berubah. Gitu ya. Min 1 lebih besar dari min 2. Sehingga di sini tandanya berubah. Jadi hati-hati. Oke, lanjut. Contoh nomor 4. Sama, ada X, pindahkan ke kiri. Kemudian 26, pindahkan 10-nya ke kanan. 36, berarti ini berapa? Min 4X. Caranya sama seperti yang tadi, berarti X 36 dibagi min 4, tapi tanda kita rubah. Ya, jadi X besar sama dengan min 9. Soal yang kelima, X-nya ada di tengah. Kalau X-nya ada di tengah gini, ya kita tinggal pindahkan aja 6-nya ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau ke kiri sama semuanya jadinya, karena ini plus jadinya negatif 4, 6. Berarti ini min 11, ini 2X, ini min 2. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita bagi semua dengan 2. Kenapa kita bagi semua dengan 2? Karena yang kita cari adalah X. Di sini masih 2X. Hingga hasilnya adalah min 11 per 2. Ini adalah min 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 11 per 2 kurang dari 9X kurang dari min 1. Atau kalau mau dibikin selangnya, 11 per 2 sampai min 1. Bikin grafiknya juga sama aja. Nah, yang keenam, dia pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana misalnya pertidaksamaan kuadrat? Caranya sama aja. Tapi kalau yang kuadrat, di sebelah kirinya dia harus 0. Nah, biar 0, 6-nya harus dipindahin dulu jadi ke kiri. Bentuknya seperti soal yang tadi di awal. Caranya sama, seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan dulu, ini min 3, ini plus 2. Jadi dapat faktornya ini gitu ya. Kemudian cari pembuat nolnya. Cari pembuat nol. Pembuat nol itu apa? Pembuat nol itu yang menyebabkan X min 3 sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya itu kan sama dengan 3. X-nya sama dengan min 2. Nah, kita gambarkan di grafik. Ini ada bulatnya kosong ya, karena dia kurang dari, nggak pakai sama dengan 3. Nah, kita uji X sama dengan 0. Di sini kan ada X sama dengan 0. Kenapa ujinya X sama dengan 0? Itu biar lebih gampang. Gitu ya. Jadi, nanti kita punya 3 daerah. Nah, kira-kira kita menguji tandanya itu apa aja di sini. Plus minnya itu. Oke. X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi. X min 0 min 3 sama 0 plus 2. Ini kan jadi min 3 kali 2. Jadinya berapa? Min 6. Min 6 kan berarti negatif. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, dia negatif. Berarti di sini dia negatif. Di sini dia pasti positif. Di sini dia pasti positif. Karena tandanya pasti plus min plus. Yang diminta di soal adalah yang negatif. Berarti jawabannya adalah yang tengah. Gitu ya. Selang yang tengah. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaian adalah X di mana min 2 kurang dari X kurang dari. Jadi yang tengah. Oke, selanjutnya. Selesaikan pertidaksamaan kuadrat. Sama aja, harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, hati-hati pemfaktorannya karena di sini ada angka 3. Kalau 3 berarti difaktorkan 3x sama X. Nah, di sini angkanya berapa nih? Berarti di sini cocok-cocokin dulu ya. Jangan sampai salah memfaktorkannya. Min 3 plus 2 ya. Nah, terus sama, cari pembuat 0. Cari pembuat 0. Pembuat 0 itu yang menyebabkan yang difaktorkan itu jadi 0. Sama 0, berarti X sama dengan min 2 per 3. Ini X sama dengan 1. Sama, gambarkan dulu di garis bilangannya. Min 2 per 3, sini ada 1, 0 di tengah-tengah ya. Jadi nanti ada 3 daerah, sorry. 0 di tengah-tengah, kita cek ketika X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0 min 1. Berarti ini 2 kali min 1 itu min 2, berarti negatif. Berarti ini positif, ini positif.
Yang diminta apa? Yang diminta lebih dari. Lebih dari kan berarti artinya positif. Berarti selangnya itu adalah yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu apa sih? Yang sebelah kiri itu berarti kan X kurang dari X, di mana X, bentar, oke, lanjutkan. X di mana X kurang dari min 2/3, berarti pakai atau. Atau X lebih dari 1. Sebelah kanannya kan X lebih dari 1. Atau kalau mau pakai selang, berarti min sehingga sampai min 2/3, atau 1 sampai sehingga, gitu ya. Oke, jadi solusinya seperti itu. Nah, yang ke-8, contoh 8, selesaikan pertidaksamaan. Nah, bentuknya adalah rasional, gitu ya, fungsi rasional. Jadi ada pecahan. Nah, ini sama aja seperti persamaan kuadrat. Kita bagi dua kasus, X min 1, cari pembuat 0 pada pembilang, dan pembuat 0 pada penyebut. Kalau pada pembilang berarti X-nya 1, pada penyebut berarti X-nya 2. Kita pakai garis bilangan, ini min 2, ini 1 gitu ya. Cek ketika X-nya 0, 0 ada di tengah-tengah sini. Nah, nanti tandanya apa? Plus minusnya. Ketika X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaannya 0 min 1 per 0 tambah 2. Berarti kan min 1 per 2. Berarti negatif kan? Berarti di sininya negatif. Ininya positif. Yang diminta apa? Yang diminta di soal adalah yang lebih besar sama dengan 0. Berarti yang positif. Ingat ada tanda sama dengannya. Hati-hati. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Oke. Himpunan penyelesaiannya adalah gimana nih? Berarti yang positif. Oh, berarti yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 1. Karena dia pakai sama dengan, berarti dia pakai sama dengan. Nah, hati-hati yang di min 2, dia nggak boleh pakai sama dengan. Kenapa yang di min 2 tidak boleh pakai sama dengan? Karena dia adanya di penyebut. Kalau di penyebut, dia tidak boleh pakai sama dengan. Walaupun di soalnya pakai sama dengan. Karena kalau di penyebut sama dengan, pakai sama dengannya ikut, berarti min 2 juga ikut. Kalau min 2 ikut, berarti min 2, kan gini ya, kayak tadi kan, kalian ngerti kan bedanya, min 2 sama dengan. Nah, kalau pakai sama dengan kan, min 2-nya ikut masuk ke himpunan. Berarti min 2 tambah min 2. Jadi nanti penyebutnya jadi 0. Gitu kan. Itu nggak boleh, penyebut tidak boleh 0. Jadi di penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Nah, yang ke-9, contoh yang 9, ini sama, cari pembuat 0, masing-masing cari pembuat 0 ya. X tambah 1 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, dan X min 3 sama dengan 0. Berarti kan X-nya min 1 sama dengan 1, dan X sama dengan, kita pakai tadi lagi. Terus pakai, ya yang gampang, kayak titik ujinya kayak 0 ya. 0 adanya di sini. Jadi nanti daerahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ketika kita substitusi X sama dengan 0, ke persamaannya 0 tambah 1, 0 min 1 kuadrat, 0 min 3, min 1, min 1 dikuadratin 1, kali min 3, hasilnya min 3 ya. Karena hasilnya min 3, berarti di sini tandanya negatif. Nah, hati-hati di sini ketika si X sama dengan 1, ini kan ada kuadrat. Ketika dia di sini ada kuadrat, maka dia tandanya kalau tadi kan harusnya plus min gitu kan ya. Ketika difaktorkan kalau nggak ada kuadrat kayak gini kan tadi plus min plus misalkan kayak gitu selang-selang. Tapi karena dia ada kuadratnya, makanya di sini tetap min juga. Jadi ini plus min plus. Nah, kalau kalian nggak percaya, cek aja di sini ada titik berapa sih? Di sini ada titik angka 2 gitu ya. Nah, kalau dicek 2 tambah 1, 3, 2 min 1, 1 kuadrat plus 2 dikurangi 3, min gitu ya. Min 1. Berarti hasilnya tetap min. Jadi plus, min, plus. Nah, yang diminta adalah kurang dari atau yang minus. Berarti jawabannya apa? Jawabannya ada 2 selang ini ya. Nah, jadi jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 1 kurang dari sama dengan X, pakai sama dengan, karena di soal sama dengan, kurang dari 1, atau 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3.
Nah, karena satunya masuk, di sini masuk, ya udah kita gabungin aja. Min 1 kurang dari X kurang dari, ya, atau min 1 sampai, kalau mau nulisnya pakai interval. Oke, itu tadi untuk yang pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini. Udah langsung difaktorkan, tapi di sini ada yang kuadrat. Nah, selesaikan pertidaksamaan, yang terakhir, selesaikan pertidaksamaan. Nah, ini boleh kita kalikan semuanya dengan X. Biar apa? Biar di bawahnya nggak ada X-nya gitu ya. Jadi, X-nya pindah ke kiri dan ke kanan. Nah, kenapa kita boleh mengalihkan dengan X? Hati-hati, kita boleh mengalihkan dengan X. Pertidaksamaan ini boleh kita kalikan dengan X, asalkan pertidaksamaan ini adalah positif. Kalau negatif, khawatirnya dia nanti akan berubah tandanya. Gitu ya. Ini kan bilangannya positif semua. Ini 2,9 kan lebih dari 0, jadi positif. Oke, sekarang kita kalikan, berarti 2,9X kurang dari 1, X dikali per X kan 1, kurang dari 3,1X. Kemudian yang ini dulu kita selesaikan. Ih, berarti X-nya berapa? X-nya kurang dari 1/2. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan yang sebelah kanannya. 1 lebih kecil dari 3,1X. Berarti X-nya lebih besar dari 1/3,1X. Nah, sekarang kita gabungkan. Kalau kita gabungkan gimana nulisnya nih? Yang X yang ini lebih besar dari 1/31. Berarti 1/3,1 dari X, yang ini X-nya kurang dari 1/2. Ini himpunan penyelesaiannya. Atau kalau mau ditulis jadi bilangan rasional, berarti biar nggak ada koma-komaannya, berarti 10/31 kurang dari X kurang dari 10/29. Nah, ini jadi himpunan penyelesaiannya. Ya, sorry. X di mana X gitu ya. Ini ya, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 10/31 kurang dari X kurang dari 10/9. Ya, di sini digabungkan. Oke, itu tadi contoh soal, beberapa contoh soal pertidaksamaan. Nanti ada latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang sudah bisa atau mau menjelaskan, nanti boleh kita diskusikan. Untuk materinya itu saja, dilanjutkan nanti untuk diskusi.